Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Garsing Pratiwi yang akan menemani pemirsa dengan berita terupdate dan informatif bersama Agriwa News terkini. Pertumbuhan ekonomi desa merata merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan yang menjadi target utama dari SDGs desa ini. Tujuan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga bagaimana pembangunan itu bisa merata dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga harus bisa membawa peningkatan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Kami dari kru Agriwa News melakukan investigasi mengenai SDGs ini. Kini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Dea Salma, yang sedang berada di lokasi investigasi yaitu Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik, terima kasih Nisa. Saya Dea Salma. Saat ini saya sedang ada di kantor Desa Sukareja yang akan mewawancari langsung Kepala Desa setempat mengenai poin SDGs ke-8 tentang pertumbuhan ekonomi yang merata. Perkenalkan, saya Kepala Desa Sukareja, Kecamatan Sukareja, Kabupaten Bogor. Nama saya Asep Aos, mungkin bukannya Pak Bob. Kalau untuk mayoritas itu pekerja swasta. Mungkin kalau untuk wirausahanya kurang lebih ya sekitar 30%. Kebetulan di wilayah Sukaraja itu ada beberapa perusahaan, yaitu mungkin salah satunya Golep Bogor Raya sama hotel dan hotel Ibis, dan ada jasa marga juga Jeraton. Nah, mayoritas itu masyarakat saya dia tuh bekerja di salah satu yang perusahaan yang bisa sebutkan. Nah, terkait masalah untuk yang wirausaha itu sedikit, justru ada yang sebagian itu lebih ke pertanian. Untuk fasilitas kesehatan, keamanan, itu memadai tempat kerja oleh penduduk itu? Alhamdulillah. Kalau untuk dari segi kesehatan, kami kan memang ada puskesmas ya, puskesmas Sukaraja, dan ada beberapa bidang, ada beberapa memang semacam klinik ya, klinik. Jadi terkait masalah fasilitas kesehatan untuk warga kami, alhamdulillah sudah mencukupi. Nah, terkait masalah keamanan juga alhamdulillah sampai hari ini kalau untuk Desa Sukaraja itu aman. Termasuk dari malahan karena memang kita itu masih kental lebih budaya, keluarganya masih kental nih. Termasuk organisasi-organisasi yang ada di Bogor untuk Sukaraja itu tidak ada. Karena kita punya forum Sukaraja Bangkit yang regenerasi atau pemuda-pemuda Sukaraja itu kita tampung di paguyuban kita ini. Jadi kita punya paguyuban sendiri. Dan alhamdulillah aman. Untuk upaya lain dari Desa Sukaraja Bangkit ini di bidang ekonomi selain dari forum tadi itu apa ya Pak? Selain ekonomi, ini dari awal saya menjabat jadi Kepala Desa Sukaraja, tahapan pertama yang saya bangun itu moralnya dulu. Jadi rasa kekeluargaan sehingga masyarakat sama-sama ingin memiliki dan menjaga. Makanya yang saya itu tuh moral. Jadi konsep saya selaku kepala desa terhadap masyarakat dan lingkungan saya atau kelembagaan dan pengurus desa Sukaraja, jadi tidak pernah memerintahkan, akan tetapi mengajak
mengajak kelembagaan untuk bisa berjibaku membangun, mensukseskan, memajukan masyarakat dari lingkungan Sukaraja, termasuk masyarakat umumnya. Jadi konsepnya itu bukan merintah atau nyuruh. Saya lebih konsepnya itu mengajak mereka. Ayo yuk kita kerja bakti, ayo yuk kita bersosial, gitu. Ayo yuk kita membangun. Makanya pembangunan untuk wilayah Desa Sukaraja itu saya sistem swakelola. Jadi tidak pernah pakai pihak ketiga atau yang lainnya. Saya selalu swakelola. Jadi setiap ada pembangunan dana desa atau dana dari yang lain itu selalu swakelola. Jadi kualitas SDM di Desa Sukaraja ini sendiri itu menurut Bapak udah cukup baik atau udah sangat baik gitu? Kalau boleh saya katakan jujur, saya masih kurang puas. Saya itu menjabat kurang lebih 2 tahun. Jujur saya katakan saya kurang puas. Saya ingin memperkecil persentase ini terkait SDM di masyarakat saya. Cuman masalahnya saya lagi lihat wadahnya dulu. Jadi apa sih yang produktif gitu? Yang di wilayah itu selalu saya gali untuk mereka, bukan untuk saya. Pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, langkah yang ingin dicapai gitu dari Desa Sukaraja tersendiri di bidang ekonomi, pembangunan apa sih yang ingin dicapai dari Desa Sukaraja ini? Yang sudah dicapai apa? Yang ingin. Jadi saya harus bicara yang ada dan yang belum ada. Oke. Jadi secara global yang sudah ada, alhamdulillah. Jadi saya bilang tadi lebih ke sosial dulu, fisik maupun non fisik. Untuk terkait sosial yang sudah ada, alhamdulillah. Untuk di Desa Sukaraja, saya sudah sediakan pemakaman umum untuk warga Desa Sukaraja, kurang lebih sekitar 6.800 meter. Terus untuk biaya kematian warga sudah kami tanggung seperti kain kapan dan lain. Terus setiap ada yang meninggal itu 1 karung beras, itu sodako. Terus ambil pemandi jenazah kami sudah kasih honorarium sama seperti RT RW. Jadi itu yang sudah ada. Nah, kaitan yang belum ada, rencana saya ingin ambulan desa, dan mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi. Itu yang sifatnya sosial. Yang sifatnya ekonomi, harapan saya untuk tahun depan ada inspektor baru atau perusahaan yang baru. Saya rencananya ada beberapa yang akan dibangun dan saya akan coba berkomitmen sama pihak mereka supaya bisa memajukan SDM masyarakat kami tanpa harus mengganggu yang ada. Kami juga mewawancarai 2 narasumber, yaitu pemilik toko kelontong dan pemilik toko bahan pangan. Kalau untuk ininya sendiri, jualan kelontongnya gini sama bensin itu udah berapa lama Ibu? Jualan udah lama, dulu makan bebas ya. Sekarang kan susah beli bensinnya. Kalau untuk bensin eceran itu sendiri itu udah berapa lama? Atau berbarengan sama toko ini? Iya Pak. Oh barengan, sekitar udah berapa tahun? 10 tahun. Udah 10 tahun lebih ya Ibu. Untuk kekhawatiran mengenai
BBM yang naik kayak dari kemarin kan ada berita dari pemerintah juga tentang BBM dan sebagainya itu sebagai penjual bensin eceran itu sendiri punya khawatiran apa sih Bu gitu? Ya akhirnya mah takut nggak bisa beli lagi gitu ya. Oh gitu ya. Jadi susah ngecer gitu. Oh baik. Terus untuk selanjutnya sih dampak ya Bu, dampak dari kenaikan BBM kemarin itu terhadap Ibu sebagai penjual bensin itu apa Bu? Makin sulit aja gitu jualnya, kurang gitu sekarang. Jadi banyaknya kan yang ke pom ya, beda dikit juga gitu. Mungkin itu juga sebagai kekhawatiran Ibu juga ya, Iya. penjualnya lebih sedikit, pembelinya lebih sedikit gitu sekarang. Ya. Untuk Ibu sendiri udah berapa lama ya Ibu? Udah berapa lama? Udah ada 5 tahun di sini. 5 tahun ya Ibu. Kalau untuk dampak yang Ibu rasakan gitu ketika BBM naik, bahan baku naik gitu gimana? Khawatir kayak takut pembeli nggak ada atau gimana gitu? Kayaknya yang dapat Ya, mahal. ya. Mahal. Biasa-biasa aja, belum ada apanya. Masih stabil kayak Oh gitu ya. Bukan yang kayak yang naik kayak minyak, kayak sembako lah yang naik. Kalau masih ini masih itu. oh gitu. Kalau kekhawatiran Ibu tersendiri gitu, khawatir tentang apa untuk dagangan sendiri nggak ada ya? Nggak ada, Oh gitu. masih stabil kayak. Oke gitu. Baik, saya Dea Salma kembali ke studio. Baik, terima kasih Dea Salma atas laporannya. Demikianlah Agriwan News kali ini. Saya Nisa Garsing Pratiwi pamit undur diri. Sampai jumpa di Agriwan News berikutnya.